Halo Sobat Trader, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Eko Trijuni dan saya adalah market analyst untuk forexcmf.com. Oke, kali ini kita mau mempelajari gimana sih cara saya narik trendline terus mengenali area support dan resistance. Walaupun Sobat Trader tahu bahwa setiap kali saya melakukan live analysis juga rekan saya Mas Adi, itu kita pakai indikator custom yang secara otomatis memunculkan area support dan resistance. Tetapi seringkali indikator custom tersebut itu tidak memunculkan area support dan resisten, ataupun kalau dia muncul itu jauh banget jaraknya. Nah, dan kalau Sobat Trader perhatikan, itu sering banget kami melakukan penarikan area support resistance itu dengan cara yang manual. Nah, untuk itu tentu saja, untuk bisa melakukan hal seperti itu, Sobat Trader juga perlu mengetahui bagaimana dasar tekniknya itu, teorinya itu seperti apa. Yuk, kita lanjut aja. Oke, Sobat Trader, jadi yang akan Sobat Trader pelajari itu adalah yang pertama adalah bagaimana cara narik trendline. Tentu saja, karena kita akan mempelajari teknik menemukan peluang trading dengan trendline support dan resisten. Yang pertama, kita akan cek nanti gimana cara saya mengenali tren dan menarik trendline-nya seperti apa. Yang kedua adalah bagaimana cara mengenali area support dan resistance. Yang ketiga, nanti Sobat Trader juga akan mengenali bagaimana caranya mencari peluang trading mempergunakan tiga hal sederhana tadi. Tiga hal sederhana ya, jadi trendline, support, dan resistance. Oke, kita langsung aja untuk praktekin. Tapi sebelum kita praktekin, nah apa sih manfaatnya kita susah payah mempelajari trendline, support, resistance? Nah yang pertama, kita akan tradingnya nanti diusahakan atau diharapkan akan lebih nyaman karena kita tradingnya mengikuti arah tren yang sedang berlangsung. Dan yang kedua adalah risikonya kita bisa minimalkan karena nanti kita akan coba cari di mana kita akan entry di area support yang terdekat dan atau area resistance yang terdekat. Dengan demikian stop loss-nya bisa kita coba seminim mungkin. Dan yang ketiga adalah dengan teknik ini diharapkan nanti Sobat Trader akan bisa mencari harga entry buy atau sell itu di harga yang cukup baik atau cukup bagus. Oke, kita lanjut aja ke prakteknya. Kita di chart secara langsung ya. Oke, Sobat Trader, sekarang kita sudah bisa lihat ada satu chart di sini yang saya tampilkan. Ini contoh saja adalah chart USD Yen. Nah, kita akan cek di sini. Saya akan geser dikit supaya kelihatan jelas ujungnya ya. Oke, nah gini kira-kira. Oke lah gitu ya. Nah sekarang kita akan nyoba dengan ngenalin tren dulu. Nah tren itu gini Sobat Trader. Jadi yang namanya tren, harga itu dia nggak akan pernah bergerak itu benar-benar lurus. Dia pasti biasanya kayak gini nih. Kalau saya tarik garis gini ya untuk istilahnya memperhalus pergerakannya. Ini kan kira-kira dia begini ya. Nah ini gini kira-kira. Kok nggak bisa? Kuat lagi dia. Nah, ini kira-kira dia pergerakannya gini, dia naik, terus dia turun, terus dia naik, ya kan? Turun lagi, naik lagi, turun lagi, ya kan? Naik lagi gitu kan? Jadi kalau kita lihat dia harganya tuh nggak benar-benar lurus, jadi dia ada kelokan-kelokan seperti itu. Yang kita kenalin ini gampang aja Sobat Trader. Kita kenalin ini yang namanya high, kita sebut aja nih high atau puncak nih ya. Puncak, 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 kemudian ini ada lembah, ini lembah. Pertama ada lembah lagi, ada lembah lagi, ada lembah lagi. Nah, kalau kondisinya kayak gini, puncaknya makin tinggi, lembahnya makin tinggi, ini berarti kondisinya uptrend. Jadi yang namanya uptrend itu puncak makin tinggi, lembah makin tinggi. Udah gampang gitu aja. Itu pasti uptrend namanya. Nah, kalau gitu sebaliknya apa dong yang namanya downtrend? Berarti downtrend kebalikannya dong. Kalau gerakannya kayak begini, misalkan saya gambarin sini ya. Gini gerakannya tuh gitu ya. Tuh kayak begitu. Nah, ini kan kita bisa lihat ya. Ini puncaknya makin rendah, ya kan? Lembahnya juga makin rendah. Nah, kalau gerakannya begini, ini berarti namanya downtrend. Jadi tren itu ada dua. Kalau nggak naik, turun, atau dia datar-datar aja. Jadi kalau naik namanya uptrend, turun namanya downtrend. Kalau datar-datar aja namanya sideways. Nah, yang contoh datar-datar aja itu kebetulan ada tuh di sini nih sekarang nih. Ini contoh pergerakan yang datar-datar aja kalau kita lihat begini. Ya, kalau kita kecilin gini ceritanya. Kalau Sobat Trader lihat, ini nih, ini puncaknya, ini lembahnya, ini puncaknya, ini lembahnya, ya kan? Ini puncaknya, ini lembahnya. Jadi dia random.
Nah, lembahnya kadang makin tinggi, kadang makin rendah. Puncaknya juga, dia cenderung datar. Nah, kalau kita tarik garis gini, kira-kira ceritanya gini, terus dia ke sini ya. Ini puncaknya nggak lebih tinggi. Ketika dia turun, ini puncaknya malah tidak lebih tinggi, lembahnya malah naik. Nah, dia naik sini ya, puncaknya agak naik dikit, tapi habis itu lembahnya turun. Nah, kira-kira seperti ini. Yang ini namanya kita sebut sebagai sideways. Nah, sekarang kita mau nyoba untuk nyari peluangnya dengan trendline tadi. Nah, tadi kita sudah lihat ini, bahwa ini puncaknya makin tinggi, lembahnya makin tinggi. Nah, kalau kondisinya seperti ini, yang namanya uptrend, yang kita lakukan itu kita tarik trendline, Sobat Trader. Nah, trendline itu, karena saya di sini pakai MetaTrader ya, saya ambil dari sini, klik draw trendline, saya klik mouse saya, terus saya tahan. Nah, saya hubungkan sebanyak mungkin titik balik. Kita sebut aja namanya titik balik, atau ada yang pakai istilah keren namanya reversal point. Oke lah, nggak perlu dipikirin. Titik balik intinya di mana dia mentok balik, kalau dia naik uptrend ya, tadi puncaknya makin tinggi, lembahnya makin tinggi, yang kita hubungkan itu lembahnya. Jadi yang kita hubungkan itu ada lembah 1, ini lembah 2 katakanlah, lembah 3, lembah 4. Nah, itu yang kita hubungkan. Kalau dia uptrend, ingat ya, kalau uptrend yang dihubungkan lembah. Kalau downtrend yang dihubungkan nanti puncaknya. Nanti kita akan coba cari ada apa enggak. Oke. Nah, sudah seperti ini, kita udah tahu nih bahwa kalau kita lihat ketika dia koreksi atau balik arah, dia mentok di area trendan, dia balik lagi. Lihat di sini. Turun mentok balik, turun mentok balik, turun hampir mentok balik, turun mentok balik. Berarti apa? Berarti kalau nanti harganya balik lagi ke area trendline ini, kita bisa planning untuk buy lagi, Sobat Trader. Oke ya. Oke, nah sekarang kita udah lihat di sini, dia udah mentok nih di area trendline lagi nih. Berarti kita bisa coba untuk cari setup buy lagi seperti yang kita lakukan kalau kita live analisis setiap pagi dan malam itu. Nah, seperti ini ceritanya. Nah, kemudian kita cari nih, kalau ini benar nggak area support? Sebenarnya memang kalau dia ada lagi uptrend seperti ini, si trendline ini berfungsi sebagai support. Nah, kalau sudah di sini ada kemungkinan dia akan naik, Sobat Trader. Makanya kita bisa cari buy di sini. Pertanyaannya kita perlu memperkuat nih analisis kita. Benar nggak ini area supportnya hanya trendline atau ada area tempat support lain? Nah, kita bisa cek lagi, Sobat Trader. Di area ini sekarang ini ada support lagi enggak? Kita cek nih. Kita lihat nih, di area ini kalau kita tarik garis seperti ini, dia ada bolak-balik nggak banyak? Ternyata ada nih, ada area bolak-balik nih. Ini bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Ini dia naik mentok balik. Ini dia turun mentok balik, turun mentok balik. Berarti garis ini adalah area support yang cukup baik. Nah, karena yang namanya support atau resistance itu tidak cuma satu garis doang, dia merupakan area, kita perlu bikin kotak kayak gini nih, Sobat Trader. Nah, misalnya kayak ini dulu kita tarik nih, kayak gini dulu aja, nggak usah jauh-jauh dulu. Nah, habis itu, dia yang merah kita halangin, nggak apa-apa. Kan udah ketemu kan? Nah, habis itu, kita sesuaikan ini. Cek ke belakang, nggak perlu terlalu jauh, yang kelihatan aja dulu. Yang kelihatan aja dulu. Nggak perlu jauh-jauh amat sampai kita tarik ke bulan lalu, ke abad lalu, nggak perlu. Kita lihat yang kelihatan aja dulu. Nah, di sini udah kelihatan nih, ada ke cover nih, satu nih. Kemudian ini nggak usah ditanya lah ya, dia bolak-balik di sini. Ini dia mentok di sini. Ke belakang kira-kira ada nggak? Kita ambil nih. Ternyata di sini ada nih. Nah, ini kita bisa perluas seperti ini area supportnya. Ketemu kita udah area support seperti ini. Ya, oke, jadi intinya adalah area ini kita usahakan supaya bisa mengcover sebanyak mungkin pergerakan. Sebanyak mungkin. Oke ya, makin banyak makin bagus. Nah, ini kita sudah dapat nih, ini area support nih. Artinya apa? Di area ini kita bisa buy. Atau cari konfirmasi sinyal buy. Seperti yang kita lakukan kalau Sobat Trader ngikutin live analisis kami. Oke? Nah, targetnya sekarang di mana? Nah, gampang aja. Kalau kita buy, itu berarti targetnya itu nanti di area resistance yang paling dekat. Ini rumusnya kayak gini. Tapi kalau kita sell, itu nanti targetnya di area support yang paling dekat. Dan ini berlaku kebalikannya. Otomatis kalau kita buy di area ini, berarti stop loss-nya itu di bawah support yang paling signifikan. Sebaliknya kalau sell, stop loss-nya di atas resistance. Itu aja diapalin rumusnya. Buy dekat
support, targetnya di resistance. Stop loss-nya di support. Sell dekat resistance, targetnya di support, stop loss-nya di area resistance. Dah, itu aja. Nah, sekarang kita sudah ketemu nih area mau buy-nya di berapa. Tinggal kita cari setup-nya kira-kira kita mau ambil target di berapa. Nah, kita cari sekarang area resistance-nya. Sama seperti cara kita nentuin support tadi. Kita cari nih, di mana nih dia kira-kira mentok balik. Mentok naik dia mentok terus dia balik turun. Naik, mentok, balik turun. Di mana? Nah, kebetulan di sini ada nih yang deket nih. 1, ini sobat trader kita cek. 1, 2, dia balik mentok ketika nyampe sini. Nah, dengan demikian kita bisa ambil dong. Kita bisa ambil garisnya di sini. Nah, seperti itu. Berarti ini adalah calon area resistance kita. Dan kita tinggal cek. Kita tarik nih kotaknya seperti yang tadi. Sini, kira-kira mana nih? Nah, kita cover sebanyak mungkin. Pergerakan yang bisa masuk ke area resistance-nya. Dengan demikian, kalau kita buy di area ini, stop loss itu di sini sobat trader. Stop loss-nya di sini. Nanti tinggal lihat aja di berapa angkanya. Nah, tinggal lihat angkanya di berapa. Targetnya paling jauh di sini. Nah, gitu kira-kira. Tinggal kita lihat ini angkanya berapa. Kalau stop loss-nya mungkin berarti, nah ini angkanya berapa di sini. Kita tinggal lihat di situ. Itu dia caranya. Ini kebetulan contohnya adalah ketika dia uptrend. Nah, kalau downtrend ya tinggal kita cari kebalikannya. Nanti kita coba cari yang downtrend seperti apa kira-kira. Nah, sekarang kita punya, sobat trader, kita punya salah satu contoh pergerakan downtrend. Kenapa kok saya bisa bilang downtrend? Kalau dari sini kan nggak downtrend. Nah, betul, tapi kita ambil dari sini. Ini contoh aja ya. Yuk kita ambil dari sini. Kalau kita tarik garis untuk menyederhanakan pergerakannya, itu dia kayak gini nih. Set, ya nggak? Ya nggak? Set, ya kan? Set. Wah, keren banget nih. Tuh. Kira-kira seperti itu. Kita bisa lihat nih sobat trader sekarang. Kita bisa lihat ini puncaknya makin turun. Tuh, puncaknya makin turun. Ini lembahnya makin turun. Tuh, lembahnya makin turun. Tuh. Ini mungkin bisa jadi lembah lagi. Nah, dengan demikian, ini adalah sebuah downtrend. Dan rumusnya, kalau harganya lagi downtrend, yang paling bagus bagi kita adalah cari peluang sell. Nah, sekarang kita cek sekarang. Oke, kita mau cari peluang sell. Pertanyaannya kan kemudian di mana? Benar nggak? Nah, di mana ini kita bisa ambil jawabannya dengan tarik trend line-nya. Ingat, tadi ketika uptrend, trend line-nya yang kita ngubungin lembah-lembah. Sekarang downtrend. Berarti yang kita hubungkan sekarang puncak-puncaknya. Nah, kita coba tarik puncak-puncaknya. Wah, Pak, ini kebablasan dia. Boleh nggak? Ya, kita tinggal sesuaikan saja seperti ini. Nah, kita coba cover sebanyak mungkin titik balik. Nah, yang seperti ini kebetulan ada kasus cukup menarik. Ini kita bisa kategorikan sebagai yang namanya false break. Nah, atau breakout palsu. Jadi seolah-olah kayak dia mau nge-break tapi balik lagi. Dan ini sering terjadi. Jangan merasa ketipu. Ini sering terjadi memang. Nah, dengan demikian kita masih melihat ini USD Canadian Dollar itu pasti bergerak dalam downtrend. Nah, planning selanjutnya seperti apa? Ayo kita cari. Kebetulan ini nggak seperti yang USD tadi. USD tadi dia sudah balik ke area trendline. Ini belum. Nah, pertanyaannya sekarang kalau saya mau sell di area trendline dan di area resisten, gimana cara nemukannya? Nah, kita cari sekarang area resistennya. Kita coba cari ke belakang di mana dia ada mentok dan berbalik. Titik balik atau reverse point-nya. Nih, ini ada nih 1 titik balik, 2 titik balik, 3 titik balik. Oke? Perhatikan dulu. Nah, di saat yang sama kan ini ada nih titik balik. Ini kita bisa anggap false break juga. Dengan demikian apa? Kita bisa coba bikin kotak kayak tadi nih sobat trader. Nah, kayak gitu. Ini warnanya saya kasih warna, ini udah resisten ya. Nah, ini pitch puff namanya, nggak tahu lah apa itu. Itulah pokoknya ya. Nah, ini sekarang kita sudah punya area resistennya di area ini. Nah, ini saya yelingin dulu, dia tugasnya sudah selesai. Nah, dengan demikian, nanti yang perlu kita lakukan adalah kita tinggal tunggu harganya kembali pullback atau koreksi ke area trendline. Dan kebetulan ini ada beririsan atau bertumpuk, berkelindan dengan area trendline yang ini. Berarti ini adalah calon area sell yang cukup baik. Seperti itu ceritanya. Dah, supportnya di mana? Tinggal tunggu aja di bawah di mana dia nanti balik. Sementara ini mungkin kita bisa
targetkan. Kalau kita sell, mungkin targetnya di area ini dulu. Nah, itu cara sederhana. Dan kalau Sobat Trader lihat, cara sederhana ini adalah yang kami terapkan setiap kali kami melakukan live analysis dengan mempergunakan trend, support, dan resistance. Nah, ini ya terlihatnya memang sederhana, tetapi ya Sobat Trader bisa lihat sendiri, silakan cek video-video kami rekaman live analisisnya dan cek bagaimana performa trade setupnya. Masih baik. November, Desember di 2022 masih plus dengan jumlah pip yang cukup baik menurut saya. Nah, dengan demikian, kalau nanti kita ada sell di area sini, berarti nanti stop loss-nya kita akan coba alokasikan di sini, Sobat Trader. Jadi di situ tinggal taruh stop loss-nya, targetnya mungkin di area sini. Seperti itu. Nah, ini kalau kita sudah melihat di uptrend dan downtrend. Bagaimana kalau seandainya trennya itu sideways seperti ini? Kalau kita lihat Sobat Trader dari sini sampai di sini, dia kan pergerakannya sideways seperti yang sudah kita lihat tadi. Naik enggak, turun enggak, puncaknya kadang naik, kadang turun, lembahnya juga kadang naik, kadang turun, dia random. Nah, kalau sudah seperti ini enak juga sebenarnya. Yang kita tinggal lakukan adalah kita coba cari di mana resistensinya. Let's say dia ada di sini. Kenapa? Karena di sini, coba lihat, dia mengcover cukup banyak titik balik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Pokoknya yang namanya resisten itu di mana harga mentok naik, dia balik lagi itu resistance. Ketemu. Kemudian supportnya di mana? Misalkan supportnya di sini kita ambil. Ini dia. Nah, contohnya seperti ini. Ini saya hilangin dulu kotak-kotaknya. Ini misalkan ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih. Mentok 1 kali. Kok kotak sih? Ulangin. Ganti yang bulat. 2 kali. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Berarti ini adalah area support yang cukup baik. Strateginya, ya kita bisa sell di area sini atau buy di area sini. Targetnya, ya targetnya bisa kalau kita sell di area sini. Targetnya mungkin paling jauh ke sini. Stop loss-nya kita bisa taruh di area ini misalkan. Kalau kita buy di area support, targetnya mungkin adalah ke area sini. Stop loss-nya kita bisa taruh di area sini. Oke, itu adalah cara menentukan tren, mengenali support dan resistance, dan juga trik untuk memanfaatkan tren, support, resistance untuk trading. Gimana? Mudah kan? Nah, praktekin aja gimana caranya langsung di trading platform Sobat Trader masing-masing. Dan jangan lupa di setiap hari Senin sampai Jumat, kecuali kalau marketnya libur ya, kita akan rutin mengadakan live analysis tiap pukul 10 pagi dan 19.45 waktu Indonesia Barat. Oke? Saya Eko Trijuni, terima kasih, semoga berguna. Salam profit.